nama saya Eva Selvia dengan NIM 1901170029. Program studi pendidikan guru madrasah Ibtidaiyah, jurusan Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tematik, yaitu tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Oke, mari kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja. Semoga kalian semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan dengan benar, menggunakan masker, serta menjaga jarak dalam masa pandemi COVID-19 ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Adapun tujuan pembelajaran kita, ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menentukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu melengkapi bagan dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanan secara benar. Kemudian yang terakhir atau keempat, dengan menyimak keterangan tentang rantai makanan, siswa mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya secara cermat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA, setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Nah, anak-anak sekalian, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Ayo, menurut pendapatmu, apakah yang dimaksud dengan rantai makanan? Nah, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan waktu tertentu antar makhluk hidup. Coba kalian perhatikan gambar rantai makanan berikut ini. Padi dimakan oleh tikus. Tikus ini dimakan oleh ular. Kemudian ularnya lagi dimakan oleh burung elang. Nah, setelah beberapa waktu burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Nah, humus ini sangat dibutuhkan, terutama untuk rumput. Begitulah seterusnya. Sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu.
Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan secara seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Nah, agar rantai makanan dapat terus berjalan, maka jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu harus lebih banyak daripada konsumen kedua. Begitupun seterusnya. Nah, ada satu lagi komponen yang berperan sangat besar dalam rantai makanan, yaitu adalah pengurai. Nah, pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Nah, hasil kerja pengurai ini dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai yaitu salah satunya adalah bakteri dan jamur. Nah, anak-anak, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Coba kalian perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Nah, tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan itu berupa gula. Nah, oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, maupun akar. Nah, kemudian ini yang kedua, yaitu konsumen tingkat 1, merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Nah, makanan yang dimakan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Nah, contoh konsumen tingkat 1 ini yaitu adalah tikus. Kemudian yaitu yang ketiga. Yang ketiga ini merupakan konsumen tingkat 2, yang mana merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 ini merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2. Nah, untuk bertahan hidup. Nah, contoh hewan konsumen tingkat 2 ini salah satunya adalah ular. Yang keempat yaitu adalah konsumen tingkat 3, yang mana konsumen tingkat 3 ini memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 yaitu salah satunya adalah burung elang. Nah, pada saat konsumen ketiga ini mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur tadi. Nah, kemudian hasil pengurai ini akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Apa sih yang memengaruhi kondisi sebuah rantai makanan? Nah, yang memengaruhi sebuah kondisi rantai makanannya itu adalah produsen. Kenapa sih harus produsen? Karena produsen ini adalah pusat inti dari rantai makanan. Apa perbedaan jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Nah, secara definisi, rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan ke deretan seni organisme melalui janjang makan. Nah, kemudian rantai makanan itu merupakan bagian dari jaring-jaring makanan. Nah, di mana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ialah rantai makanan adalah interaksi makan dan dimakan dengan urutan dan tingkatan tertentu.
dan dalam proses tersebut ada perpindahan energi antar jenjang organisme. Tiap tingkatan dari rantai makanan dalam ekosistem ini disebut sebagai tingkat trofik. Nah, urutan tingkat trofik dalam rantai makanan bisa dijabarkan sebagai tingkat pertama, yaitu adalah organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri, seperti tumbuhan hijau, seperti pohon, rumput, dan tumbuhan lainnya. Selanjutnya, di tingkat atasnya terdapat konsumen yang merupakan makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, konsumen ini terbagi menjadi konsumen satu yang merupakan herbivora seperti sapi, kambing, kelinci, serangga, dan lainnya. Lalu ada konsumen kedua yang merupakan organisme pemakan herbivora. Lalu ada konsumen ketiga yang memakan hewan herbivora, dan seterusnya. Nah, di jenjang paling atas dan berada di trofik tertinggi adalah konsumen puncak yang tidak punya predator yang memakan dirinya seperti manusia, beruang, buaya, singa, atau paus pembunuh. Terdapat juga tingkatan lain seperti detrivore atau spesies pengurai seperti cacing tanah, serta decomposer yang juga pengurai seperti jamur dan bakteri. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Jamal, cepat ke meja makan. Makanannya enak-enak loh. Sudah akhirin saja belajarnya. Jamal, Laili, ayo makan dulu nak. Umi sudah selesai masaknya. Ayo Jamal, Leli sudah tiba di sana. Ayo cepat ke meja makan. Nanti kehabisan loh. Loh, kok bukunya ditinggal gitu saja sih? Ayo dibereskan dulu. Jamal, Laili, kalau habis belajar itu dibereskan dulu buku-bukunya. Lagian, kalian juga belum baca doa kan? Ayo baca doa dulu. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, marilah kalian mengerjakan latihan soal pada halaman 38 pada buku tematik ya. Sampai jumpa dan tetap semangat ya. Tetap jaga kebersihan. Jangan lupa kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.